Jadi gini, kalau kita pakai kacamata yang negatif nih, pasti segala sesuatu yang kita lihat juga negatif. Negatif ya. Kalau kita ngeliat ininya positif, pasti ya kalau kacamata gelap deh ya kan ribbon yang gelap, gitu kan, mau di ruangan yang terang pun tetap kita melihatnya gelap. Jangan sampai kita hidup nggak punya visi, ya. Resolusi itu untuk memastikan, oke, ya kan, visi besar gue ke sini. Cuma untuk mencapai ke sini kan nggak bisa langsung, jadi harus ke sini dulu. Gue punya target ini, gue mau A, tapi dia hanya melakukan hal-hal rutinitas yang dia biasa lakukan. Iya. Tapi dia hoping untuk mencapai sini gitu. Padahal yang nggak bisa dengan rutinitas lu yang kayak Iya. gitu. How do you think you will get there kayak Iya. gitu. Hai semuanya, balik lagi di obrolan tiga zaman bersama kami bertiga. Welcome back. Ini kan udah mau masuk Februari, Iya. ya. Jadi di akhir Januari inilah. Ya, sekali lagi ini sebelum kita ganti topik, kita mau kasih beberapa reminder lah ya, soal resolusi. Kan kita udah bahas kemarin sama Dian, ya kan. Kita yakin kalian udah dapat beberapa insight lah. Hari ini mau nambahin beberapa poin lagi untuk resolusi. By the way, resolusinya udah selesai belum nih? Ini berapa hari lagi nih ganti bulan nih? Hah? Kan resolusi setahun. Iya, makanya kan kan harusnya dimulai di Januari. Iya. Per Januari 2024 kita akan begini gini gitu loh. Salah satu resolusi gua pas ulang tahun Bakat Pimpin, gue bilang gue pengen lebih konsisten mempraktekkan value-nya Bakat Pimpin. Rise. Pengen lebih relevan, pengen lebih mempraktekkan pola pikir bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam, lebih try to make it simple, sama ya terakhir ya menikmati apa yang kita lakukan. Yes. Ya, dan untuk konsisten di situ aja nggak gampang nih buat Bakat Pimpin nih. Tapi itu salah satu resolusi yang kita coba terus jalankan, supaya kan kita nggak mau ya pada saat kita membagikan apa yang kita pelajari selama ini terus kita dibilang lu cuman omdo doang gitu kan, tapi nggak mempraktekkan gitu kan. Gitu. Jadi resolusi udah beres nih. Balik lagi. Kok bingung? Iya kan gue belokin dulu biar lu tenang, terus sekarang balik lagi. Tetap aja yang dekat lagi. Gila, ketebak banget kita sama dia. Bahaya juga nih. Biar lu tenang pada. Ya, resolusi masih on proses, masih ongoing. Tapi ya sekali lagi semenjak kenal dan kumpul bareng sama Bakat Pimpin, resolusi ini mencoba lebih sederhana, lebih simple, nggak muluk-muluk kayak dari Januari kemarin tuh. Mencoba nerapin hal-hal yang paling sederhana, dan gue mau coba dari diri gue sendiri, kayak ya resolusi kecil, sehari jalan kaki 11.500 minimum. 11.500 itu dapat dari mana Pak angkanya? Karena yang dokter saranin sama nutrition itu saranin sehari 10.000 langkah. Buat gue 10.000 kayaknya agak terlalu mainstream. Jadi gue pilih 11.500 biar gue selalu inget. Terus yang kedua, ini juga yang dari terakhir program kerja Bakat Pimpin ya. Satu hari gue harus masukin satu materi, walaupun last week ada yang nyenggol, tolong dong diisi IG kontennya. Gue bilang, waduh kena gue gitu. Jadi itu IG itu konten. Itu sih bagi yang merasa saja. Karena gue tadinya nggak begitu mikirin ya. Tadinya gue nggak begitu kena di diri gue sampai ada 1-2 orang tuh, yang 3 orang di lingkungan gue bilang, terkadang
konten-konten bapak kok yang konten-konten yang bapak bakat pimpin bikin di karusel tuh kena juga loh Pak sama saya. Gue bilang wah ya gue nggak nyinyir, gue nggak berusaha underestimate atau gue nggak berusaha berpikir macam-macam ya. Gue ngerasa ada yang baca aja gue udah bersyukur ya. Itu satu ya. berguna. Sebenarnya kan emang itu goal kita ya, resolusi kita salah satunya itulah untuk biar bisa berguna bagi orang lain. Iya. Resolusi 3 yang lumayan berat yaitu 1 hari 1 paragraf. Biar kayak yang inisial sebelah gue nih, Mark Dani gitu, bisa nyelesain materi gue belum. Itu masih jadi yang gue kejar-kejar sampai sekarang. 3 itu tuh yang gue masih kejar. Ya kalau saya sih melanjutkan resolusi yang tahun lalu itu bukannya gagal ya, teman melanjutkan karena bikin sistem kan ya pelan-pelan lah, sedikit-sedikit gitu. Jadi mau memperbaiki, bikin lebih rapi lagi biar jalannya lebih lancar gitu ya. Oke. Dari sini nih kita bisa belajar bahwa tidak hanya resolusi aja yang penting ya, tetapi sistem juga tidak kalah penting untuk mencapai target tersebut gitu loh ya. Jadi satu hal kita bikin resolusi, yang kemudian harus dilakukan adalah membangun sistem supaya kita bisa mencapai target yang udah di set gitu loh. Karena justru kebanyakan gagalnya di situ. Dia nggak bangun sistem untuk mendukung target dia gitu loh ya. Jadi habitsnya nggak dirubah ya, mau kurus tapi makanannya nggak belanjaannya nggak dirubah gitu kan. Makannya tetap maksudnya gini, dia punya uang untuk makan malam, tapi akhirnya dia yang ya udahlah, di sini ada fast food, di sini ada yang non fast food ya kan. Nah dari situ kan dia harus setelah gym gue akan kesini gitu, makan yang mungkin dia nggak kedua-duanya Pak, dia ke restoran Padang. Even worse. Ya. Nasi goreng. Ya. Tapi I think one of the things yang orang mungkin nggak sadar itu, menurut saya dia punya resolusi nih, dia mau gue mau inilah, gue punya target ini, gue mau A. Tapi dia hanya melakukan hal-hal rutinitas yang dia biasa lakukan, tapi dia hoping untuk mencapai sini gitu. Padahal ya nggak bisa dengan rutinitas lu yang kayak gitu. How do you think you will get there kayak gitu. Makanya waktu yang kita ngobrol sama Dian ya kan, itu sempat disebut soal prioritas. Jadi kita mau ingetin lagi ya, jangan hanya ngeset resolusi ya, setelah itu kita juga harus memikirkan prioritas yang dalam hidup ini apa sih gitu loh ya. Jadi gini, contohnya kayak jangan mau turun badan hanya karena pengen tampilannya turun berat badan. Turun badan salah. Ya itulah ya kan. Tapi kan sebenarnya turun berat badan itu kan untuk kesehatan jangka panjang. Jadi motivasinya lebih kuat daripada hanya supaya terlihat lebih baik. Itu nggak salah juga, tapi kan nggak nomor 1 ya. Untuk tampil terlihat lebih baik itu nggak salah gitu ya. Jadi susunlah prioritas yang paling nomor 1 apa, nomor 2 apa. Karena kalau dipikir semuanya kan penting, betul semuanya penting, kita pernah bahas lah ya. Jadi dalam menyusun resolusi jangan lupa memperhatikan prioritas hidup gitu loh. Karena setiap musim bisa berubah prioritasnya ya. Kalau mahasiswa kan tentunya beda sama orang kerja. Orang yang sudah menikah tapi belum punya anak, prioritasnya pasti beda sama yang anaknya udah 3 gitu loh. Jadi hati-hati gitu loh, jangan lupa ya. Jadi dan membangun sistem menjadi sebuah kebiasaan ini kan juga bukan hal yang mudah juga. Karena kayak misalnya kita mau ya, kayak gue belajar dari diri gue sendiri ya, kita mau jalan pagi, berarti kan sistem yang harus gue dimulai tuh dari hari sebelumnya dalam artian ya gue nggak bisa tidur yang sampai larut malam banget, terus pas bangun juga gue ternyata nggak bisa kesiangan. Itu kan juga ada salah satu
sistem yang memang akan menentukan resolusi lu akan tercapai atau enggak. But anyway ya, yang mau jadi pertanyaan gue saat ini buat anda berdua para penggemar nasi Padang, apa sih dasarnya kita nih harus menciptakan resolusi? Kalau gue 2 sih. Nah, Ya, resolusi itu untuk memastikan, kan kita setiap orang harus punya visi ya. Jangan sampai kita hidup nggak punya visi. Ya, resolusi itu untuk memastikan, oke, ya kan, visi besar gue ke sini. Cuma untuk mencapai ke sini kan nggak bisa langsung. Jadi harus ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini. Jadi ada kan yang visinya itu mungkin baru bisa dicapai setelah 3 tahun, 4 tahun, ya kan. Jadi oke, tahap pertama ini, tahap kedua ini, tapi visi besarnya ke sana, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Ya, untuk memastikan kita mengarah ke sana nih. Dan untuk ke sana kan butuh beberapa bulan atau beberapa tahun. Yang kedua, apa ya? Salah satu nilai bakat pimpin itu kan enjoy, menikmati. Ya, gue sih kebayang ya kalau kita nggak punya target kan nggak seru ya hidup. Gitu aja. Buat gue ini this is fun, this is karena kalau kita setiap hari bangun terus lu kerja cuman sekedar rutinitas kan melelahkan, capek. Lu ngapain sih hidup nggak ada tujuan itu? Ya. Buat gue itu cuman 2 ya, make it fun ya, supaya hidup kita oke. Ya kan, kalau misalnya kayak waktu lu masih bujangan deh dulu, ada satu wanita yang lu kejar, itu kan target. Kalau nggak ada yang lu kejar kan, lu bangun, lu mandi, ngerti ya maksudnya? Ya. Dingin banget hidup lu ya, cuman begitu-begitu doang gitu loh. Buat gue itu aja ya. Gue menikmati hidup gue ya karena ya gue punya ini. Waduh, gagal belum kesampaiannya, udah gimana, itu kan membuat gue seru, gitu aja. Ya pilihan masing-masing sih. Mungkin ada yang bilang buat apa sih, nggak penting. Ya udah, nggak apa-apa sih gitu. Buat Neng, ayo Neng. Jempan. Pentingnya punya resolusi ya, supaya kita tahu tujuannya kemana, supaya kita tahu jalannya nih kita mau kemana. Karena kan ya itu tadi, in the big picture kan kita punya cita-cita lah gitu. Kita ada nih pengennya gue tuh di sini gitu. Gue pengen punya ini, gue pengen menjadi seperti ini, gue pengen menjadi seperti orang yang seperti ini gitu. Nah, untuk kesana kan ada step-stepnya ya, kayak tadi Pak Dani bilang sih. Jadi kayak apa ya, sebagai tangga-tangga kecil yang akan mengantar kita ke tujuan itu gitu sih. Jadi bisa dikatakan kalau resolusi ini merupakan stage atau bridge buat sampai ke visi kita gitu ya. Iya. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Iya, betul. Karena gini, pernah kita bahas soal visi lah ya. Bahwa setiap orang itu kan pasti punya tujuan. Makanya kenapa, buktinya apa Pak? Ya bakatnya beda-beda kok. Ya kan, itu kan pasti kan menandakan nih pasti arahnya ke sana. Ada yang arahnya jadi pemain bola, ada yang jadi pemain badminton, ada yang penyanyi, pelukis. Itu kan mengarahkan gitu. Jadi kalau kita ngeliat sekeliling kita juga kan semuanya ada benda yang diciptakan kan pasti ada tujuannya. Apalagi manusia. Gitu loh. Ya. Jadi apa sih, kebayangin deh kalau misalnya nggak ada tujuan kan hidup kayaknya flat banget ya. Ya kan, naik mobil yuk, ya ayo kemana? Ya jalan aja kan, pertama melelahkan, menghabiskan tenaga, buang-buang waktu, gitu loh. Ya, kebayangnya ke situ aja analogi kira-kira yang gampang. Ya, jadi itu supaya nggak buang-buang waktu. Hidup udah berapa 60 tahun? 22 setengah. 22 ya kan, setengah. kalau misalkan ya Pak Jeff gimana 60 tahun sekarang? Ya nggak ada apa-apanya sih Pak, nggak jelas. Ada kan ya? Ya kayak di bulan apa yang kita bahas review ya. Ya kan, kok hidup gue begini-begini aja kan, ada salah satu post ya kan. Kok hidup gue begini-begini aja sih? Ya. Coba tanya diri lu, emang yang lu mau kejar apa, kan pasti ada gitu. Ya kalau bingung ya hubungi kita bantu pastilah. Ya kan, pasti kita bantu. Tapi ya itulah ya, resolusi di akhir di akhir bulan ini nih, jangan sampai
masuk Februari masih belum saya belum tahu nih. Ya udah kalau belum tahu nggak apa-apa, luangkan waktu dengan sengaja. Waktu itu kita ngomong tuh di bulan lalu. Ya coba evaluasi dulu, lalu kemudian set. Ya karena gini, pola pikir ini kan menentukan apa ya, cara pandang kita ya. Jadi gini, kalau kita pakai kacamata yang negatif nih, pasti segala sesuatu yang kita lihat juga negatif. Kalau kita ngeliat ininya positif, pasti ya kalau kacamata gelap deh ya. Ya kan, riben yang gelap gitu kan, mau di ruangan yang terang pun tetap kita melihatnya gelap. Oh gelap ya? Iya gitu loh kan. Ya sama gitu, kalau otaknya selalu yang negatif gitu kan, ada berita positif pun akan kita jadinya, nerimanya tetapnya negatif, nggak ada bagusnya. Dilihatnya gitu yang negatif ya. Jadi buka diri lah ya. Ini kita coba bagikan pengalaman kita, beda-beda, cuman ya itu. Ya coba ambil pembelajarannya, pasti bermanfaat kok ya. Orang kita, gue aja dengar pengalaman mereka bermanfaat kok. Ya kan? Masa sih? Dan itu titik. Enggak. Kok jadi, emang lu pikir gue nggak bersyukur bergaul sama lu? Kalau nggak ada manfaatnya ya kayak tadi, ngapain gue meluangkan waktu sama mereka gitu loh. Dia cuma membesarkan semangat kita aja. Ya. Tapi ya balik lagi, berarti emang sepenting itulah untuk punya resolusi gitu. Tapi emang berasa banget sih kalau misalkan hidup dengan mempunyai resolusi dan enggak ya. Kayak tahun lalu, dulu kan saya suka baca buku, terus udah gitu udah nggak baca lagi nih, malas gitu, nggak meluangkan waktu lah, itulah gitu, karena nggak menyempatkan waktu untuk baca buku, tapi maunya 1 tahun beresin berapa buku gitu. Akhirnya tahun lalu let's do this lagi ya. Mulai dari yang realistis dulu aja gitu, 1 bulan 1 buku. Kan ada kan orang yang kayak 1 week 1 book gitu, kayak waduh kayaknya gue nggak bisa deh kayak gitu. Jadi 1 bulan 1 buku, terus ya sempat keteteran, cuman kayak aduh masa gue nggak ketik off nih resolusi yang ini gitu, padahal cuman baca doang. Akhirnya bener-bener luangin waktu baca buku, 1 hari minimal 1 jam baca buku, deret nyampe. Kayak betul. Lebih seru gitu loh, kayak baca buku juga jadi kayak doing. Ya jadi jangan terlalu berpikir yang terlalu yang gimana yang simple aja, yang simple, cuman itu kan melatih pola pikir dulu, kebiasaan dulu, segala macem ya. Terus minta bantuan sama orang-orang terdekat, minta diarahkan, minta dibimbing, ngeset resolusi itu gimana sih gitu kan ya. Jadi don't waste your time lah ya kan. Pak, tapi biasanya Bapak nulis resolusi itu di mana? Apakah nulis atau nulis di HP atau di kepikiran atau gimana? Oh kalau itu enggak, gue nggak pernah nulis sih. Maksudnya untuk target resolusi itu kan ada di sini aja sih. Di malah aja. Apa aja? Gitu. Makanya gue bikin gampang. Jadi biar gue nggak nulis tuh gue bikin gampang gitu. Kayak ada kata-kata kunci. Sehari separagraf, 11.500 hari, 1 konten sehari itu. Nah, jadi emang gue bikin mudah biar gue gampang ingat. Maklum kakek emang agak pelupa. Ya, jadi emang caranya beda-beda. Kalau gue sekali lagi target resolusinya gak gue tulis. Cuman yang pastinya gue lakukan adalah ya itu tadi. Pada saat ngebangun sistem kan, sistem itu yang lebih ribet buat gue. Gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini. Kayak contohnya gue menjadwalkan banyak hal yang gue jadwalkan. Nah itu tertulis jadwal gitu loh. Ya terus misalkan gue mau bikin materi ya. Nah ketika gue dapat ide-ide baru gue tulis. Nah itunya tertulis. Tapi target resolusinya nggak gue tulis. Gitu. Tapi ya pendekatan orang kan beda-beda. Ya. Tergantung style masing-masing aja. Nggak ada benar, nggak ada salah. Iya balik lagi, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Ya. Dan ini kehidupan pribadi ya. Kalau misalkan di kehidupan profesional ya segala sesuatu lebih terdokumen. Karena ya kan bekerja dengan tim dokumen dengan jelas gitu loh. Karena kita nggak sendirian kan, ada tim yang bekerja bersama-sama gitu. So, Oke. Jadi ya itu resolusi. Berapa hari lagi kita akan bahas tema baru, relationship ya. Nanti kita akan lebih bahas kenapa sih kita penting untuk belajar soal relationship.
Oke, that's it for this episode. Thank you for Bye. watching. Thank you. Bye bye.